Halo guys, ini adalah tutorial jumper fuse baterai Oppo A3s CPH1803 dengan kode baterai BLP673. Nah, ini adalah Oppo A3s yang sudah cukup bahkan sangat lama beredar di pasaran, teman-teman. Nah, masalahnya ini HP-nya mati-mati sendiri. Oke, saya akan tunjukkan dulu masalahnya seperti bagaimana. Oke guys, jadi simak aja videonya agar tidak salah paham nanti. Nah, dia masuk ke logo Oppo seperti ini dan terlihat ada simbol loading di sana. Oke, tapi HP ini kalau misalnya kita pakai, dia akan mati sendirinya. Coba teman-teman. Ini layarnya aja kita cerahin dulu. Coba kita cerahin dulu layarnya, redup sekali. HP-nya langsung mati seperti itu, guys. Seolah-olah mesinnya itu langsung kehabisan daya, langsung kekurangan daya begitu. Dan kita nyalakan lagi, kayak teman-teman, dia ini akan mati sendiri. Dan seperti itu terus, guys. Nah, jadi sebenarnya permasalahan seperti ini di samping disebabkan oleh masalah software, tombol, yang paling sering itu adalah baterai yang sudah rusak. Oke, teman-teman, cara ngetesnya satu kali lagi di sini adalah dengan cara menyalakan HP ini sambil dicas. Nah, di sini terlihat baterainya 95%, tapi dia tidak mau menyala normal. Sementara tombol kalau kita pencet dia rasanya tidak ada masalah. Ya, dia masih elastis, guys. Jadi sekarang baterai ini dapat tenaga tambahan langsung dari charger. Oke. Dan kita tunggu reaksinya. Biasanya, teman-teman, kalau baterainya sedikit masih bagus, HP ini akan bisa menyala normal. Tapi kalau sudah benar-benar rusak, nah dia tidak akan bisa menyala juga, tetap restart walaupun sementara dicas. Oke, ini masih bisa menyala nih guys, tuh masih bisa menyala. Kita cerahin layarnya, masih bisa. Oke teman-teman, nah ini masih bisa kita gunakan sambil dicas seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kemungkinan besar permasalahannya itu ada pada baterainya. Jadi ini masih strong dari baterai, dari charger yang membuat dia bisa menyala. Begitu kita cabut, dia langsung mati seperti ini. Oke, apakah gejala HP teman-teman seperti ini? Kemungkinan masalahnya itu ada pada baterai. Nah, walaupun bukan Oppo A3s, tipe-tipe lain, sekalipun Samsung, teman-teman, Samsung pun seperti ini. Gejala kerusakan baterainya itu, HP-nya bisa resar-resar sendiri seperti ini. Oke, kita buka dulu untuk casingnya. Ya, sebelumnya buka dulu untuk SIM tray atau tempat kartunya, guys. Oke, setelah itu ini baterainya kelihatan. Baterainya tidak kembung, jadi masih bisa kita jumper. Dan di sini masih ada segelnya, guys. Wow, ini tahun berapa ini, teman-teman? Masih ada Oppo A3s yang masih segel, belum pernah diservis. Wow, kayak gimana ya pemakaian HP ini? Pasti sangat apik sekali, tidak pernah mungkin digunakan untuk aktivitas yang terlalu berat. Dan langsung aja kita buka semua baut-bautnya. Jadi ini baru pertama kali dia bongkar poci, guys. Wow, saya sangat salut sekali dengan orang-orang seperti ini. HP itu nggak pernah servis, nggak pernah buka selama bertahun-tahun. Nah, oke, sekarang bautnya sudah keluar semua. Kita buka penutup mesinnya. Siap, ini dia. Oke, kameranya ini lengket di sini, guys. Jadi di sini kamera yang lengket seperti ini pada bagian penutup baterai kita lepas dulu. Penutup baterai, penutup mesin maksud saya. Dan kita pasang kembali ke mainboardnya. Oke, kita pasang kembali, jangan sampai lupa nantinya. Nah, sekarang kita lepas konektor baterai dan pastikan konektornya ini jangan sampai konslet ke bagian mesin kita, ke ground mesin kita. Pokoknya kita amankan dia. Dan teman-teman, di sini saya akan menjampernya tanpa melepas baterai ini. Karena kasihan banget juga baterainya masih belum pernah dibuka. Jadi kita akan jumper tanpa membongkar baterainya. Jadi langsung aja kita lepaskan ini guys, stiker-stiker yang menempel di sini. Kemudian kita tarik ke atas untuk mesin baterai atau mainboard baterainya seperti ini. Oke guys, kemudian di sini untuk fuse-nya itu kita lobangi sedikit. Itu kan ada stiker yang masih menempel pengamannya. Jadi kita lobangi sedikit agar fuse-nya bisa kita jumper. Yang penting kelihatan fuse-nya, kakinya bisa kita akses, itu langsung bisa kita jumper. Oke teman-teman, ini saya tuliskan dulu untuk model baterai dan juga kode yang terdapat pada fuse-nya. Sorry, ini spidol saya
habis saya ganti dengan yang baru. Oke teman-teman, kita perjelas lagi. Yap, semoga videonya nanti bisa bermanfaat. Oke teman-teman, ini dia BLP673. Jadi untuk baterai-baterai BLP673, simbol fuse-nya itu P dan juga ada LK kecil di bawahnya. Oke teman-teman, seperti ini dia. Dan letak fuse-nya itu di sini. Oke. Tetapi teman-teman, tidak semua baterai dengan kode ini, fuse-nya kodenya seperti ini. A simbol fuse-nya PLK, nggak seperti itu. Nah, ini PLK, jadi kita jumper, kita hubungkan dari kaki yang satu ke kaki yang satunya aja. Nah, di sini jumpernya pakai timah langsung atau pakai kabel jumper, semuanya sama aja hasilnya. Jadi saya dulu masih pakai kabel jumper juga, cuma lama-lama pakai timah aja guys, karena hasilnya akan sama. Baterai juga akan bisa di jumper satu kali aja, nggak bisa dua kali gitu. Kalau sudah di jumper, kemudian dia rusak lagi, udah ganti baru. Oke, di sini kita isi sedikit flux. Merek fluxnya terserah teman-teman mau merek apa, untuk timah juga terserah teman-teman merek apa. Jadi di sini kebetulan saya punya ini, jadi saya pakai yang ini aja. Oke, kemudian kita solder saja teman-teman. Di sini saya gunakan metode yang paling sederhana. Jadi kita letakin timahnya pada solder, kemudian kita hubungkan dua kaki tersebut dengan timah. Jadi saya yakin siapapun bisa mengikuti cara ini. Oke teman-teman, soldernya jangan juga terlalu panas ya. Sedang-sedang aja guys. Biar timahnya nggak begitu meleleh ya. Jadi sangat mudah untuk membuatnya menempel satu sama lain seperti ini. Oke, jadi kaki fuse yang satu dihubungkan dengan fuse yang satunya. Itu namanya di jumper atau di bypass. Oke, kemudian kita rapikan dan pastikan masih ada plastik-plastik atau stiker yang menempel pada mainboard baterainya, jangan sampai menyebabkan konslet. Dan kita pasang kembali untuk konektor baterai dan pastikan chargernya itu masuk. Jadi di sini sambil menunggu proses pengisian, saya rakit kembali untuk penutup mesinnya. Oh ya teman-teman, saya ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah mensupport channel ini, yang sudah subscribe channelnya, yang sudah like videonya. Terima kasih banyak. Semoga kamu panjang umur. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan tentunya. Dan sekarang sudah 96%, ini berarti pengisiannya berlangsung normal. Langsung saya rakit saja. Oke teman-teman, pasang casing belakang. Dan pastikan tombolnya tidak ada yang terlepas. Dan pasang kembali tempat SIM-nya. Oke, dan sekarang sudah rapi guys. Coba kita nyalakan dulu. Nah, di sini kita nyalakan dulu tanpa dicas. Pokoknya langsung menyala seperti ini. Nah, ini kita percepat sedikit videonya karena kontennya sudah cukup lama nih guys, panjang. Nah, kita langsung buka kamera. Nah, kita buka kamera, kita gunakan untuk merekam video karena merekam video teman-teman itu akan memakan sumber daya atau ratio baterai yang cukup besar, apalagi sambil menyalakan blitz seperti ini. Jadi ini saya langsung menyalakan blitznya teman-teman dan langsung saya rekam. Oke, HP yang tidak mati. Nah, kalau misalkan baterainya itu masih mati setelah kita jumper, itu tandanya baterainya itu benar-benar sudah rusak. Harus kita ganti dengan baterai yang baru. Oke guys, di sini perekamannya berlangsung dengan baik, berlangsung dengan lancar. Oke, tidak ada masalah nih teman-teman. Oke, mantap ya. Ini sengaja saya ngecek HP yang satunya nih teman-teman. Ini baru habis ganti LCD nih. Oke guys, mantap. Jadi seperti itulah tutorial untuk jumper fuse baterai pada Oppo A3s. Terima kasih banyak sudah visit di sini. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Bila perlu di share-share juga videonya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video yang lainnya.